Hai Rajuters, selamat bertemu kembali dengan Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya akan kembali ngobrol cantik dengan seorang yang istimewa. Ini adalah pertemuan virtual kedua saya dengan beliau. Beliau adalah Oma Leong Po Chian. Di dunia perajutan, beliau sudah terkenal dengan WSO, Workshop Online. Nanti kita akan membahas masih tetap seputar WSO dengan Oma Leong Po Chian, bagaimana etika kita melakukan WSO dan juga sebagai peserta WSO dalam pembelajarannya secara online. Nah, langsung aja yuk kita bertemu dengan Oma karena Oma sudah ada di layar. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja, Oma sudah ada di layar. Halo Oma, selamat siang. Hai Rosa. Iya. Selamat siang. Iya. Ini masih tetap di rumah aja ya Oma dengan kegiatan di rumah karena masih pandemi belum juga reda sampai saat ini ya. Iya. Ini juga kan masih suasana Lebaran, jadi Oma ucapkan juga minal aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir batin. Iya, begitu juga untuk dengan semua pemirsa. Rosa Galeri Rajut juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Nah, Oma masih ini sekarang kegiatannya lagi apa nih? Masih WSO kah, Oma? Masih. Tetap ya. Itu kegiatan rutin yang Oma usahakan paling tidak sekali sebulan Oma adakan. Ada ya. Wah itu kalau Oma WSO itu pasti unik-unik deh Rosa lihat ya. Meskipun Rosa nggak mengikuti WSO Oma, tapi Rosa selalu memantau WSO Oma. Sangat unik-unik sekali dengan benang-benang yang besar dan itunya juga produknya juga besar-besar ya Oma ya. Sebenarnya WSO Oma itu tidak selalu dengan benang besar-besar atau hasilnya besar. Belakangan ini juga Oma buat yang kecil-kecil, doily. Lalu buat bini topi yang 2 jam jadi jadi yang besar ada, yang kecil juga ada, supaya peserta tidak bosan dan bisa belajar sesuatu yang baru. Sekarang itu ya Oma ya, yang buat bini itu ada kegiatan sosialnya juga ya Oma ya, untuk disumbangkan ke apa? Oh iya, karena memang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, jadi Oma kumpulkan dananya itu untuk THR petugas kebersihan, karena mereka kan diperhatikan lah dalam strata sosial kita gitu, jadi untuk mereka juga. Semakin berkembang dan ada kemajuan berarti ya Oma ya, melalui WSO ini. Menambah nilai tidak saja untuk Omanya tetapi untuk yang peserta WSO-nya ya. Oh, peserta WSO-nya justru antusias. Mereka bahkan banyak sekali yang menitip lebih dari HTM WSO-nya untuk disumbangkan. Itu sangat mengharukan sebenarnya. Iya. Berkembang lagi ini dunia per WSO-an ini di rajutan ini ya, dengan Oma memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dari ini. Iya. Oma, waktu itu kan Oma pernah bilang Oma belum pernah menciptakan pola sendiri. Nah, jadi selama ini gimana? Oma mengambil pola-pola itu gimana caranya? Dari mana asalnya? Ya, jadi kebanyakan pola-pola itu ada 2 jenis ya. Yang gratis, yang free, lalu yang berbayar. Nah, kalau Oma gunakan pola-pola yang free, itu biasanya Oma carinya itu bukan di Pinterest. Karena kalau di Pinterest itu
kebanyakan pola-polanya itu tidak sesuai antara hasil dengan polanya. Jadi hanya untuk attract, supaya orang-orang melihat ke website itu ya, mereka tuh pasang hasil yang bagus-bagus, tapi polanya abal-abal begitu. Nah itu yang Oma hindari. Jadi kalau Oma cari pola gratis, kebanyakan Oma cari di website produsen benang. Jadi seperti Stylecraft, lalu pokoknya produsen benang lah gitu yang ternama. Nah mereka kan banyak share pola-pola free. Nah itu Oma ambil dari website benang seperti itu. Nah kalau pola berbayar, otomatis Oma beli dari desainernya. Langsung ke website yang pencipta pola itu ya Oma ya. Ya. Oke, sudah Oma dapatkan itu. Misalnya yang kita mau yang berbayar ini. Apa yang Oma lakukan setelah itu? Jadi misalnya Oma mau membeli gitu, apakah hanya lewat website aja sudah oke, transaksi bisa terjadi gitu kan? Atau Oma harus ngomong dengan si pemilik pola ini, gimana? Kalau pola berbayar itu Oma mengharuskan setiap peserta itu beli pola. Polanya harus beli ya. Kita tidak mau membajak gitu. Lalu juga kalau untuk workshop online itu kita harus minta izin kepada pemilik pola. Karena dalam pelaksanaan workshopnya itu kan ada video tutorial. Lalu kalau video itu tersebar kepada orang-orang yang tidak berhak, itu otomatis merugikan si pembuat pola. Itu sebabnya harus seizin pemilik pola. Nah, tapi kalau misalnya polanya gratis, disebar free, nah itu kita tidak usah meminta izin lagi. Tentu saja kita lihat dulu peraturannya. Kalau dibutuhkan izin, ya kita minta izin. Tapi kalau tidak usah, ya kita tinggal buat workshopnya. Oh iya, jadi misalnya di media sosial yang mencantumkan pola-pola free itu tetap ada aturannya ya Oma ya, ada ya, kita tinggal rambu-rambunya ya, ada rambu-rambunya. Iya. Kemudian tentang masalah yang sekarang ada, yang belakangan ini ada, itu menurut Oma bagaimana itu? Tentang workshop online. Yang mengenai workshop online, berbayar. Lalu kalau workshopnya polanya gratis. Workshopnya juga harus gratis seperti itu. Itu beberapa lama itu agak heboh juga, kemudian mulai reda itu. Kehebohan itu yang harus diperhatikan kan supaya terselesaikan masalah yang ada gitu ya Oma ya. Itu menurut Oma gimana itu yang masalah itu? Ya sebenarnya kalau misalnya pendapat orang bahwa kalau polanya gratis, workshopnya juga harus gratis dong. Saya rasa itu, Oma rasa itu ya keliru ya. Karena begini, memang polanya free. Tetapi untuk kita menerjemahkan pola tersebut sehingga menjadi hasil satu rajutan itu kan diperlukan tetap skill dan usaha. Belum lagi kita membuat video tutorialnya, belum lagi kita modal benangnya. Ya, jadi kalau misalnya penyelenggara WSO-nya itu mau memberi free, ya kita terima kasih, bersyukur. Tapi kalau misalnya pembuat WSO-nya itu tetap meminta biaya workshop, ya itu juga kita hargai usahanya. Iya, kalau tadi berbicara tentang pembuat WSO-nya, sekarang kalau peserta WSO-nya itu ada etikanya juga nggak, Oma? Kalau saya tentu saja. Lebih berat etika peserta WSO. Nggak bercanda sih. Jadi
peserta WSO pun tentu terikat ya dengan satu, dia itu tidak boleh menyebarkan video tutorial yang dibuat oleh penyelenggara ya. Kedua juga, kalau sekalipun dia sudah membeli pola, itu bukan berarti dia bisa membagikan pola itu kepada orang lain. Nah, pola itu selalu ditulis untuk pemakaian pribadi. Nah, jadi itu harus kita taati. Nah, sekalipun dia sudah ikut WSO-nya berbayar dan beli polanya, tetap itu harus untuk penggunaan pribadi. Jadi tidak boleh digunakan untuk misalnya komersial. Ya, contoh yang Oma pernah baca itu ada pola Jenny Crow, free polanya Frida's Flowers, tetapi digunakan oleh Prada untuk fashion show-nya Prada. Nah, lalu Prada dituntut oleh Jenny Crow. Sayang karena ini beritanya itu di luar negeri, lalu Oma juga tidak bisa mengikuti secara detail, jadi tidak tahu akhirnya apakah Prada membayar tuntutan Jenny Crow atau mereka berdamai atau ada konsekuensi hukum lainnya, itu Oma juga tidak tahu. Tapi kejadiannya ya seperti itu. Pola free, pola gratis, tapi dipakainya bukan buat individu, bukan buat pemakaian pribadi, tetapi digunakan untuk keperluan komersial. Nah, itu yang tidak boleh juga. Lalu peserta WSO selain tidak boleh membagikan video tutorial, tidak boleh membagikan pola, juga harus membatasi diri terhadap materi yang dibahas dalam WSO tersebut. Contohnya, kalau WSO-nya itu membuat blus wanita dewasa, peserta boleh saja bertanya bagaimana cara memodifikasi untuk ukuran anak-anak. Tetapi kalau penyelenggara WSO itu tidak menjawab atau tidak bisa menjawab, yaitu memang hak si penyelenggara WSO, karena memang WSO-nya itu blus wanita dewasa. Jadi peserta WSO-nya jangan marah gitu. Ini ditanya kok nggak jawab, atau ini kok ditanya nggak bisa. Ya memang itu sudah di luar dari materi. Nah, jadi memang Oma kadang-kadang juga menemui peserta seperti itu yang bertanya di luar materi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau misalnya Oma bisa ya Oma jawab. Kalau Oma nggak bisa ya udah Oma diam aja. Nah, itu ya, oke. Tapi kalau misalnya nih Oma dia ikut WSO itu, misalnya tadi kata Oma membuat baju dewasa. Kemudian ternyata dia bisa mengembangkan sendiri untuk menjadi baju anak-anak. Itu kayak mana itu? Nggak apa-apa. Nah, Oma tuh kejadian tuh, ya. Jadi begini, Oma kan bikin bini untuk wanita dewasa, tapi bini ya. Jadi topinya itu yang press di kepala gitu. Lalu ada satu peserta sangat kreatif, Julie Prasetyo, itu dibuat sama dia menjadi beret. Jadi beret. Kalau beret itu kan topinya itu loose, lalu dipakainya miring. Slouchy gitu ya. Nah, lalu Oma bilang, aduh Julie, ini sangat kreatif. Bersedia nggak kalau misalnya membagi sharing kepada peserta lain modifikasinya? Nah, lalu Julie ini orangnya murah hati ya. Lalu dia bilang, oh silakan Oma, ini caranya. Lalu dikasih tahu polanya, caranya. Nah, Oma share boleh nggak? Boleh, dia bilang. Lalu Oma share di workshop Oma. Jadi peserta itu selain dia belajar membuat bini, dia bisa juga membuat topi beret. Nah, jadi satu workshop mendapat 2 materi gitu. Nah, tapi ini tentu saja dengan seizin yang membuat modifikasi.
Nah, jadi kalau misalnya ada peserta yang mau memodifikasi, berhasil dan bagus, mau sharing, silahkan. Tapi kalau misalnya dia itu perajut profesional, dia merajut, dia jual. Nah, lalu dia merasa, oh, kalau saya share cara saya, nanti ada orang membuat hal yang sama dan dijual juga, lalu nanti jadi saingan. Lalu dia tidak mau share, ya itu haknya dia juga. Boleh juga. Nah, tapi kalau peserta workshop memang sangat baik semua gitu. Ya, mereka saling sharing, saling memperkaya satu dengan yang lain, saling belajar. Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi, itu yang Oma tuh sangat senang gitu ya, senang sekali dengan peserta workshop. Iya, Oma, seandainya nih ya, Rosa ikut workshop Oma, kemudian Rosa ada teman deket nih, Mbak Rosa minta dong polanya yang itu, yang workshop Oma Liong itu gitu. Tapi Rosa katakan ini berbayar, saya tidak bisa membagikannya. Nah, solusinya gimana itu kalau ada teman kita yang mau mendapatkan pola Oma juga, tapi tidak mau ikut workshop Oma, itu kayak mana tuh solusinya? Ya, kalau itu pola berbayar, memang solusinya cuma satu, suruh beli. Nggak ada solusi lain. Sebab kalau solusi lain itu udah pasti istilahnya membajak. Kalau kita membagi polanya itu, ya otomatis itu kita membajak pola desainernya. Lalu kalau misalnya dia minta diajarkan, boleh saja, silahkan. Kalau dia tidak mau ikut workshop Oma, kalau mau diajarkan, ya ajarkanlah secara offline. Jadi bertemu, diajarin. Oh, jadi kita boleh mengajarkannya secara offline atau mengajarkan offline boleh. Atau sebaiknya, oh itu aja, beli pola aja sama Oma gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa, baru saya ajarkan gitu. Gimana sebaiknya? Kalau memang dia mau polanya. Kalau dia memang mau polanya gimana? Kalau mau polanya memang harus beli. Pola harus beli kalau dia mau. Tapi kalau dia cuma mau belajar, misalnya katakanlah kita bukan menghina ya, tetapi dia tidak mampu membeli pola. Ya udah sini belajar. Belajar offline, boleh aja gitu. Seperti Rosa begini. Rosa ketika sekolah, lalu membeli buku pelajaran textbook ya. Lalu ada teman yang nggak mampu beli bukunya itu, lalu dia bilang, Rosa pinjem dong bukunya gitu. Boleh nggak? Boleh kan? Pinjem. Tapi bukunya itu bukan milik dia. Begitu. Nah, dipinjamkan saja, dia baca, dia belajar. Oke. Enggak, tadi Rosa tanya gitu karena berhubungan dengan menyebarkan pola gitu kan, Oma. Kan itu tidak boleh disebarkan. Jadi seandainya pun ada yang mau ikut, gimana? Tetap nggak boleh. Tapi boleh kita ajarkan offline ya? Diajarkan offline boleh, tetapi dibagi polanya atau difotokopikan bolanya, atau misalnya dalam sekarang kan banyak yang file digital. Dibagi filenya itu juga nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Nah, memang ini satu hal yang kita itu sulit penerapannya ya. Contohnya melanggar lampu merah lalu lintas boleh apa enggak gitu. Nah, sebenarnya kan memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau nggak ada polisi kan nggak ketangkep katanya gitu. Nah itu kan kita sulit bilangnya. Apa mau tunggu ditangkap polisi dulu? Iya. Ternyata banyak ya Oma, ini etikanya kita dalam ber-WSO ini ya, baik itu untuk penyelenggara WSO atau pesertanya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ikut WSO gitu, tetapi pemerhati atau ya dia mungkin bukan pemerhati, mungkin mau ikut tapi nggak bisa atau apa gitu, itu gimana itu sebaiknya? Posisi dia bukan pengajar, bukan peserta, itu sebaiknya gimana itu Oma?
Ya, oke. Memang Oma lihat belakangan ini tuh ada ya. Ada seorang membuat WSO, lalu tiba-tiba orang lain itu membagikan polanya gratis, walaupun itu pola bajakan begitu ya. Lalu ada juga orang buat WSO, lalu ada orang lain buat WSO yang sama tapi dibuatnya free. Nah, kalau Oma sih lihatnya cuma balik kepada diri sendiri. Kalau kita yang digituin, mau apa enggak gitu. Ya. Jadi kalau kitanya nggak mau, kalau kitanya nggak suka digituin orang ya, diperlakukan seperti itu oleh orang lain, kita lagi WSO, ada orang lain bagi-bagi pola gratis. Tujuannya apa sih gitu ya? Mungkin dia tujuannya supaya WSO kamu nggak laku begitu. Misalnya. Atau misalnya dia tujuannya mau jadi superhero. Nih, saya nih tahu loh, ini pola sebenarnya free gitu. Kok di WSO-in sih sama kamu nih, saya kasih nih polanya. Nah, dia mau jadi pahlawan. Ya, seperti itu. Nah, Oma balik aja bertanya, kalau dia yang jadi penyelenggara WSO, lalu orang lain lakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, dia seneng apa enggak? Dia mau apa enggak? Kalau memang dia nggak mau, ya jangan lakukan itu terhadap orang lain. Begitu saja sih kalau Oma. Ya kan? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit ya Oma ya. Betul. Tahu sakit rasanya dicubit ya jangan cubit orang begitu ya kan. Jadi ya Oma juga kadang-kadang suka merasa begini. Sebelum melakukan WSO, Oma lihat-lihat dulu ada nggak yang melakukan WSO yang sama. Walaupun peserta WSO bisa pilih mau ikut si A atau mau ikut si B begitu ya kan. Kan terserah. Misalnya penggemar WSO baju Cikgu Milana Eagle itu dikasih free WSO Oma. Nih ikut WSO Oma aja nih free begitu. Belum tentu dia mau loh. Ya kan? Dia udah terbiasa dengan cara Cikgu Milana mengajar begitu ya. Jadi memang setiap orang itu punya penggemar masing-masing. Tetapi walaupun seperti itu, Oma juga suka lihat-lihat. Kalau ada orang lain lagi buat WSO materinya sama, Oma sih nggak akan lakukan WSO yang sama. Lebih baik cari materi yang lain begitu. Pola banyak, free banyak, berbayar banyak. Mau di WSO-in setiap hari juga nggak akan habis-habis begitu. Buat apa kita salip menyalip dengan instruktur lain gitu. Kalau Oma sih prinsipnya itu. Kalau orang lain sih bebas saja. Gini, walaupun video tutorial yang kita buat itu sudah siap tayang Oma, tapi ada yang sudah menayangkan duluan. Itu gimana? Nah, kita gini, skip aja itu. Kalau Oma ada dua pilihan. Menunggu workshop dia selesai baru Oma lakukan atau modifikasi kan nggak seluruh videonya itu lalu hilang sama sekali kan, artinya nggak berguna sama sekali begitu. Pasti ada bagian-bagian yang kita masih tetap bisa gunakan gitu. Nah, jadi bisa jadi tadinya itu mau bikin selimut, tetapi karena ada juga yang membuat selimut dengan pola yang sama, namanya juga polanya free, semua orang bisa akses begitu ya. Nah, Oma modif jadi rok ya seperti itu. Itu pernah loh, pola selimut dimodif jadi rok, hasilnya bagus. Itu pola selimut yang di latar belakang Oma tuh. Selimut Indian Summer. Itu dimodif sama Cikgu Mina Yuwati jadi rok, hasilnya bagus sekali. Jadi justru tambah kita kreatif ya Oma ya.
menghadapi masalah-masalah yang seperti itu gitu ya. Kalau nggak bisa ini kita robah jadi begini, nggak bisa begini harus robah lagi. Betul. Begitu. Jadi lebih kreatif, kita dituntut lebih kreatif lagi. Nah, sekarang kalau misalnya gini, di YouTube, di Facebook itu kan kita bebas sih berkomentar, Oma, mau komentar apa aja dipersilahkan. Tetapi etika yang baik kita untuk berkomentar itu ada juga ya, Oma ya. Gimana menurut Oma? Etika itu untuk berkomentar. Yang berkomentar ya kan. Balik ke tadi, kalau tahu sakitnya dicubit ya jangan cubit orang. Kita kan cubit kan bukan cuma secara fisik kita cubit begitu kan. Bisa jadi juga dengan kata-kata yang membuli orang itu juga itu kan sudah menyakitkan perasaan. Jadi kalau Oma anjurkan sih kalau berkomentar jangan cuma kritik tetapi carikan solusi. Misalnya jangan cuma bilang jelek begitu. Misalnya jangan bilang gitu ya. Tapi bilangnya misalnya lebih bagus kalau misalnya dibuatnya seperti ini gitu. Nah, jadi bukan sekedar mengkritik tetapi juga mencarikan solusi. Misalnya kombinasi warnanya dibuatnya lebih terang atau misalnya kombinasi warnanya terlalu jreng sehingga motifnya tertutup. Bagaimana kalau dicari warna yang lebih lembut begitu. Nah, itu kan yang menerimanya itu sebagai masukan. Nah, itu lebih baik daripada sekedar memberi kata-kata yang menyakitkan hati gitu ya. Nah, Oma, kalau ada masalah-masalah gini itu masalah tadi tentang komentar yang itu yang paling dirugikan itu siapa, Oma? Yang paling dirugikan ya diri sendiri yang komentar. Orang jadi tahu kualitas kamu itu seperti apa sih, ya kan? Kalau mulutmu itu jahat, orang kan jadi tahu hatimu seperti itu gitu. Nah, orang yang ditujukannya itu, kata-kata yang ditujukannya itu, dia mah bisa aja cuek, biarin aja. Dia nggak dirugikan kok. Yang rugi kan diri sendiri yang ngomong. Ada nggak dampaknya bagi yang misalnya kalau Rosa lihat itu akhir-akhir ini pembuat WSO itu agak menahan diri untuk melakukan WSO. Pada akhirnya perajut-perajut pemula yang yang terdampak COVID itu kan lagi semangatnya ini membuat rajutan gitu. Jadi mereka juga menurut Rosa nih agak-agak dirugikan juga sih sebetulnya karena mereka harusnya banyak menyerap ilmu karena peserta pembuat WSO-nya menahan diri untuk tidak mem-WSO-kan rajutan, jadi mereka agak tertahan juga untuk belajarnya gitu, ya nggak Oma? Oma jadi ingat itu tuh ada satu kasus di Kalimantan, ada seorang guru yang menjewer muridnya karena ketahuan merokok. Lalu orang tuanya datang, gurunya itu dipolisikan, diperkarakan karena melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Nah, sejak saat itu guru-guru jadi takut mendisiplinkan murid-muridnya. Lalu yang rugi sebenarnya siapa? Yang rugi sebenarnya si muridnya itu sendiri dan orang tua murid. Muridnya jadi tidak disiplin. Orang tua jadi mempunyai anak-anak yang tidak disiplin dan tidak hormat kepada peraturan dan orang tua. Jadi yang dirugikan seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau Oma katakan ya, apakah dengan orang-orang, dengan guru-guru WSO yang menahan diri itu, siapa sih yang dirugikan begitu? Ya sebenarnya sih
secara langsung nggak ada yang rugi, tetapi dampaknya ya perajut pemula menjadi kekurangan referensi. Iya. Ya, jadi kalau misalnya mau belajar ya harus lebih keras usahanya untuk mencari info dan referensi. Kalau dia ikut WSO kan ibaratnya seperti dia masuk ke kelas, tinggal ikut di kelas, ikut materi yang diajarkan gurunya gitu. Ya, jadi seperti itu aja. Iya. Iya deh, Oma. Rasanya cukup deh ya kita ngobrol itu. Atau Oma ada yang mau diungkapkan lagi dengan etika kita di ber-WSO ini? Kalau ada yang mau diungkapkan lagi? Sih cuma berpesan kepada para prajut semua, baik yang pemula maupun yang sudah master sekalipun gitu ya. Jangan terpaku pada satu sosok, tetapi belajarlah sebanyak-banyaknya kepada prajut-prajut lain begitu. Sekalipun dia mungkin itu cuma prajut yang pemula sekalipun begitu ya. Jangan takut belajar, karena justru kalau kita makin banyak belajar, tidak mengidolakan seseorang, ikut dengan kelas-kelas prajut lainnya begitu, itu kita justru semakin kaya gitu ya. Nah itu tapi ya tentu saja kita harus ada ininya juga, ada pembatasannya juga, misalnya berbayar atau tidak berbayar dan lain-lain. Oke, ya. Kayaknya cukup deh ya Oma ya. Udah cukup jelas penjelasan Oma tentang WSO ini. Sekarang kegiatan Oma nih. Kegiatan Oma selama pandemi ini tetap ngajar WSO itu ya Oma ya? Iya, ya. Oma tetap ngajar WSO dan Oma usahakan setidaknya sebulan sekali ada satu materi WSO yang Oma keluarkan, dan Oma juga mencoba berkolaborasi dengan prajut lain, misalnya Apin untuk WSO Mosaics, lalu Mina untuk WSO Wearables, lalu yang belum terbit itu kolaborasi dengan Milana Eagle untuk membuat blues, lalu dengan siapa lagi? Oh, pernah dengan Daniel juga, dengan Daniel. Rosa kapan nih diajak kolaborasi Oma? Sekarang ini kan kita sudah collab ini. Sekarang sudah collab ini di iya. Kolaborasi rajutan maksudnya Oma. Ya, boleh silakan. Oma tuh sebenarnya itu tukang video. Iya. Tukang video. Jadi materi itu kayak misalnya dengan Apin itu, Apin yang cari materinya, dia yang cari polanya, cari materi, lalu dia bilang, Oma yang ngajarin, Oma yang bikin videonya, seperti itu. Nah kalau kerjasama dengan Milana kemarin ini, Milana kan memang sangat expert untuk membuat wearables, jadi Milana yang merancang bajunya, Oma cuman merancang satu panel bunga-bunganya aja gitu. Jadi Oma bikin bunganya, Milana yang jadiin jadi baju gitu. Oh iya. Lalu termasuk yang itu yang apa itu baju apa itu Cheongsam itu bukan Oma, bukan ya? Itu kreasi Milana sendiri. Kalau yang Oma punya itu sampai sekarang belum tayang. Belum launching. Belum launching. Iya. Nah, Oma spesialis pembuat video itu. Misalnya kalau ada yang mau collab dengan Oma, kemudian mengajarkan
minta Oma untuk membuat videonya, Oma terima? Wani Piro. Oh, Wani Piro. Bercanda. Iya dong. Harus juga gitu Wani Piro, Oma. Gimana? Apakah enggak? Maksudnya apakah bentuk kerjasama atau Wani Piro itu gitu, Oma? Gimana menurut Oma? Dibayar dengan persahabatan. Oh iya. Kalau kamu bersahabat dengan Oma, oke. Iya, memang kadang-kadang dengan hati nurani ya Oma ya, kita bekerja sama dengan teman-teman gitu. Iya. Bukan soal uangnya, tetapi kadang-kadang ada kedekatan hati, kedekatan kasih sayang gitu ya Oma ya. Bisa juga gitu. Iya. Oma kerjasama dengan Milana itu dibayar dengan 1 kotak kacang mete. Itu kan ya itu persahabatan. Jadi bukan karena semata-mata uang ya, materi ya. Oma kerjasama dengan Apin itu dibayar dengan ayam kate. Asik. Nanti kalau Rosa kerjasama dengan Oma Rosa kirimin empek-empek aja. Nah itu boleh. Empek Palembang. Iya. Tapi nggak tahu Oma kapan ininya, Rosa nggak tahu. Nah, iya, Oma. Rosa orang sibuk. Oma, misalnya Oma mendapatkan pola dari orang lain, berbayar lah Oma ya. Rosa lihat itu yang di belakang Oma itu berbayar bukan? Itu free. Free. Namanya Indian Summer. Iya. Nah, seandainya, itu ya. Yang polanya yang dikeluarkan itu pabrik benang. Kalau nggak salah Stylecraft. Kalau nggak salah ya. Nah, seandainya kalau pola berbayar, Oma sudah beli gitu ya. Kemudian Oma modifikasi, misalnya dia dari karpet atau taplak meja. Kemudian Oma memodifikasinya untuk menjadi baju atau menjadi tas gitu. Itu nggak apa-apa itu kalau pola berbayar. Starnya itu tetap harus kita beli. Karena kita menggunakan desainnya itu yang berbayar sebenarnya. Enggak, kalau sudah kita beli, kemudian kita modifikasi, harus memberitahu kepada penjualnya. Enggak, kalau misalnya itu untuk pemakaian pribadi silahkan. Tetapi begitu kita buat WSO, itu selain kita harus beli polanya, juga kita harus minta izin. Ya. Okay. Karena kita menggunakan desain orang tersebut ya. Ya contoh tadi yang Oma cerita desainnya Jenny Crow, Frida's Flowers itu kan desain selimut, tetapi digunakan oleh Prada untuk baju. Nah itu tetap kena kasus itu. Tapi mungkin kalau di Indonesia belum separah itu ya Oma ya. Itu yang kalau internasional kali ya, yang sampai dikasuskan gitu. Ya, yang seperti Oma bilang tadi, apa mau tunggu ditangkap polisi? Iya. Kapok. Ya jangan sampai lah kalau di Indonesia. Jangan sampai kejadian seperti itulah di Indonesia ini ya Oma ya. Jadi masing-masing kita harus tahu rambu-rambunya, tahu etikanya dalam ber-WSO ini ya, baik itu untuk penggiat WSO-nya atau peserta WSO-nya. Ya, oke deh Oma, rasanya cukup deh ya kita berbincang-bincang. Ini hal yang menarik yang kiranya bermanfaat untuk
teman-teman perajut di Indonesia. Rosa sangat berterima kasih dengan Oma karena udah kedua kalinya Oma Rosa ajak collab dan kita membicarakan hal-hal yang menarik yang terjadi di dunia rajut Rosa, Indonesia ini. Iya, gimana Oma? Ya. Nah, Oma juga minta izin, minta maaf kalau misalnya ada kata-kata Oma yang menyinggung perasaan perajut di Indonesia. Itu bukan Oma bermaksud menggurui atau bermaksud untuk menghakimi gitu ya, tetapi memang ini keadaan seperti ini, situasi dan hukumnya seperti itu, dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah itu bukan Oma sengaja ya, minta maaf sebelumnya. Minal aidin. Minal aidin. Iya, ini momen masih suasana Lebaran, ini momen yang tepat untuk saling memaafkan ya Oma ya. Iya. Oke, iya. Rajuters, demikian perbincangan kita yang sangat menarik pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kita berbincangkan dengan Oma Leong membawa manfaat tersendiri bagi perkembangan perajutan di Indonesia. Karena Oma Leong ini adalah perajut senior yang referensinya bisa kita ikuti, kita laksanakan dengan baik. Nah, sampai berjumpa di konten YouTube saya selanjutnya, masih tentang soal rajutan dan tentu saja dengan hal yang lebih menarik lagi. Oke, sampai berjumpa kembali. Oma, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, nanti kalau ada hal yang menarik lagi, boleh ya kita collab lagi ya Oma ya. Ya, silakan, senang hati. Iya, bye. Terima kasih Oma. Ya, dah.